Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Kurnia dari 10 Mia 6. Baiklah, judul kultum saya kali ini adalah sabar ketika menghadapi musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An amal bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabissiris sabirin. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Sahabat semuanya, dalam kehidupan ini tidak terlepas dari keadaan senang dan sedih. Senang bila mendapatkan karunia nikmat, dan sedih bila tertimpa musibah. Permasalahannya, bagaimana kita dapat menguasai diri pada saat dihadapkan suatu musibah. Datangnya musibah itu suatu keniscayaan tidak bisa dihindari. Seperti ayat telah saya bacakan tadi, ada beberapa macam musibah. Mulai dari rasa takut kena ancaman oleh pihak lain, atau karena kelaparan, karena susahnya memperoleh bahan pokok makanan, sampai pada kehilangan harta, jiwa, dan kepentingan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kaum beriman, apabila tertimpa musibah, hendaknya mereka memperbanyak sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu tetap sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap sabar menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, bila ada kesulitan atau musibah, hendaknya kita sabar dan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kesulitan, beliau sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau pun mengajarkan kepada umat Islam, apabila terkena musibah, hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan itu, niscaya Allah akan menggantikannya yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, pada masa pandemi yang melanda bumi kita ini, hendaknya kita berbanyak sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar corona dihilangkan dari bumi ini. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Suatu kali Ummu Salamah ditimpa musibah dengan kematian suami tercinta Abu Salamah. Saat itu, Ummu Salamah teringat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa bila tertimpa musibah. Dia pun berdoa, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya. Di samping itu, Ummu Salamah percaya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata akan diganti dengan yang lebih baik daripadanya. Tapi Ummu Salamah bertanya-tanya, siapakah yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Ternyata setelah masa iddahnya habis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminangnya. Pada saat itu, Ummu Salamah semakin yakin bahwa Allah benar-benar menggantikannya dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, semakin kuat iman seseorang, ujian dan musibah semakin banyak. Umat Muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tertimpa musibah, segera mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebagian ulama salaf berkata, segala musibah yang menimpa diri kita pada hakikatnya ringan, selama musibah itu tidak menyangkut keutuhan agama kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kultum ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.